Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Ibu Siti Latifah SPDMD selaku Kepala SMP Negeri 9 Kota Surakarta. Yang kami hormati Bapak, Ibu Guru, dan tamu undangan SMP Negeri 9 Kota Surakarta yang hari ini menghadiri agenda seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta yang bertempat di SMP Negeri 9 Kota Surakarta. Marilah sebelum kita mengawali agenda seminar pada siang hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk meninjau agenda selanjutnya, yaitu adalah langsung ke materi inti, yaitu seminar yang berjudul Kearifan Lokal Permainan Tradisional Puzzle untuk meningkatkan keterampilan sosial kerja kelompok peserta didik melalui layanan klasikal di SMP Negeri 9 Kota Surakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Irfan Setiawan SP. Kepada Bapak Irfan Setiawan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Latifah SPDMD selaku Kepala SMP Negeri 9 Kota Surakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 9 Kota Surakarta. Baik, pada sore hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan laporan seminar terkait pengenalan nilai etika P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta, di mana saya mengambil tema terkait dengan kearifan lokal permainan tradisional puzzle untuk meningkatkan keterampilan sosial kerja kelompok peserta didik melalui layanan klasikal di SMP Negeri 9 Kota Surakarta. Nah, ini biodata singkat saya. Terus kemudian untuk latar belakangnya, bahwasanya pegawai ASN itu terdiri dari PNS dan P3K yang merupakan ASN dengan diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di mana P3K merupakan pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintahan. Nah, ini kemudian di mana ASN Kota Surakarta itu bertindak berdasarkan fungsi-fungsi nilai serta etika jabatan harus memenuhi core value berakhlak dan employer branding ASN dengan bangga melayani bangsa sebagai bagian dari transformasi kinerja ASN. Kemudian tujuannya adalah satu, pengenalan tujuan dan fungsi ASN, kemudian pengenalan nilai etika pada instansi pemerintah, kemudian tujuan pelaksanaan orientasi ini adalah serta mampu memahami program orientasi dan pengenalan nilai etika instansi pemerintahan. Yang kedua adalah serta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Kemudian waktunya dari tanggal 16 Mei sampai tanggal 20 Juni 2025 dilaksanakan di SMP Negeri 9 Kota Surakarta. Nilai etika dan pada pemerintah Kota Surakarta memiliki visi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya, modern, tangguh, gesit, dan kreatif serta sejahtera. Misinya adalah kesehatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, tata ruang dan infrastruktur, daya saing pemuda dan masyarakat umum, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, kemakmuran dan kesejahteraan serta daerah yang kondusif dan kerukunan beragama. Nilai etika organisasi Dinas Pendidikan Kota Surakarta, visinya adalah terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna, visinya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna serta layanan pendidikan yang paripurna dan sumber daya aparatur pelayanan. Nilai etika organisasi SMP Negeri 9 Kota Surakarta yaitu bertakwa, berprestasi, berintegritas, berkarakter Pancasila, dan berwawasan lingkungan serta keamanan berbahagia. Ini adalah nilai etika SMP Negeri 9 Kota Surakarta. Misinya ada 13 misi, ya. Yang pertama adalah penyelenggaraan kegiatan pembinaan mental sampai kepada ke-13 mewujudkan upaya penyelenggaraan konservasi air berwawasan lingkungan. Kemudian tujuan SMP Negeri 9 ya, berdasarkan dari misi tadi ada mulai dari kegiatan keagamaan, pendidikan sekolah, integrasi dan berkarakter, prestasi non akademis sampai kepada pencegahan kerusakan lingkungan hidup. Nah, ini tugas utama guru yang pertama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik.
Kemudian beban kerjanya paling sedikit 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam satu minggu. Sekaligus untuk beban kerja bimbingan konseling paling sedikit 150 peserta didik dalam 1 tahun. Nah, kewajiban guru mulai dari merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Kemudian yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik, bertindak objektif, menjunjung tinggi undang-undang tanggung jawab guru, yaitu diantaranya menyelesaikan tugas utama dan kewajiban pendidik. Kewenangan guru adalah memilih dan menentukan materi, strategi, metode, media pembelajaran dan alat penilaian. Kita masuk ke bab 4, di mana saya membuat RHK terkait dengan observasi akademik, observasi di dalam P3K ini. Yang pertama ada identifikasi isu. Identifikasi isu ini saya melihat adanya hambatan terkait dengan tercapainya penyesuaian yang baik dalam kerja kelompok. Ini ada hambatan. Kemudian hambatan ini terjadi ketika berada di dalam kelompok kerja, yang mana ada belum peka terhadap kondisi psikologis teman, terus kemudian bagaimana caranya berkomunikasi dalam berkelompok, terus kemudian ada juga isu terkait dengan problem solving di dalam kegiatan kelompok itu yang masih cenderung kurang. Nah, isu yang diangkat ini saya mengembangkan terkait dengan melatih keterampilan sosial kerja kelompok melalui permainan tradisional puzzle, di mana permainan tradisional puzzle ini cukup banyak digunakan oleh anak-anak, baik anak-anak dengan umur usia muda sampai ke yang usia dewasa, tergantung dengan jenis puzzle-nya. Kemudian harapannya adalah dapat dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari, dan gagasan yang saya angkat adalah kearifan lokal permainan tradisional puzzle untuk meningkatkan keterampilan sosial kerja kelompok serta didik melalui layanan Toskal di SMP 9 Kota Surakarta. Nah, ini untuk tabel RHK-nya. Jadi kegiatannya itu adalah konsultasi dengan mentor, di mana konsultasi dengan mentor ada dampak untuk dokumentasi, catatan hasil, dokumentasi, kemudian perencanaan, ada penyampaian perencanaan, kemudian catatan hasilnya bagaimana, membuat program kegiatan yang membuat langkah-langkah, kemudian langkah-langkahnya seperti apa dituangkan dalam kegiatan selama dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Kemudian sosialisasi ini mensosialisasikan kegiatan yang bermanfaat kepada peserta didik. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah kita mulai masuk ke RHK tahun pertama. RHK tahun pertama saya adalah ini. Yang pertama adalah kegiatan asesmen awal non-kognitif, di mana asesmen awal ini sangat menentukan terkait dengan inovasi dari isu yang saya ambil. Nah, asesmen non-kognitif ini bisa banyak sekali Bapak Ibu, mulai dari MBTI, terus kemudian menggunakan tes psikologis, kemudian menggunakan tes non-kognitif yang dapat menunjang bagaimana pengetahuan terkait dengan keterampilan sosial dari peserta didik itu yang nantinya akan dikembangkan melalui kegiatan kerja kelompok. Nah, kemudian yang kedua, yang tahun pertama saya sudah akan mulai melaksanakan untuk kegiatan. Tetapi kegiatan ini dilaksanakan ini adalah 2 kali dalam 1 bulan. Nah, harapannya adalah ketika dari hasil awal asesmen non kognitif ini tadi menyatakan bahwasanya keterampilan sosialnya itu masih kurang, maka kegiatan dilaksanakan dengan intens 2 kali dalam 1 bulan. Kemudian melaksanakan evaluasi, baik evaluasi proses maupun hasil. Kemudian menyusun perencanaan dari tahun pertama yang akan digunakan untuk tahun kedua. Outputnya adalah memetakan kelas yang memiliki kecenderungan kerja kelompok yang homogen. Terus kemudian peserta didik memiliki pemahaman mengenai keterampilan sosial kerja kelompok dan adanya peningkatan meskipun belum signifikan untuk di tahun pertama. Kemudian ini kontribusinya adalah kegiatan selaras dengan visi pemerintah Kota Surakarta serta visi-misi SMP Negeri 9 Kota Surakarta. Untuk tahun kedua, berdasarkan dari evaluasi tahun pertama, saya akan mengurangi untuk intensitas kegiatannya, di mana kegiatan dilaksanakan hanya 2 bulan 1 kali. Kemudian melaksanakan evaluasi proses dan hasil. Kemudian mengembangkan. Nah, di tahun pertama adalah puzzle yang akan saya gunakan cuma 60 keping. Kemudian di tahun kedua puzzle yang akan saya gunakan adalah 90 keping. Kemudian kita merencanakan evaluasi tadi dan mengubah susunan kelompok. Yang awalnya rencananya adalah satu kelompok itu terdiri dari 4 orang sampai 5 orang di tahun pertama.
di tahun kedua ini meningkat supaya kerja kelompoknya cukup meningkat juga. Nah, kemudian untuk waktunya adalah menguasai pemahaman serta keterampilan dalam bersosial, sudah masuk ke ranah bersosial, berteman dan berinteraksi serta berkomunikasi. Komunikasinya seperti apa? Kemudian adanya peningkatan meskipun belum signifikan, tetapi sudah ada peningkatan dibandingkan dengan tahun yang pertama. Kemudian mendapatkan suasana baru. Ya, suasana baru ini terkait dengan pembuatan kelompok yang berbeda. Kemudian untuk konstruksi, ya, kontribusinya terhadap visi misi sama. Kemudian kita masuk ke RHK tahun ketiga, di mana kegiatan saya kurangi lagi yang menjadi 3 bulan 1 kali. Kemudian melaksanakan evaluasi, mengembangkan puzzle menjadi digital, ya, karena untuk memberikan suasana yang berbeda juga. Kemudian menyusun perencanaan berdasarkan evaluasi tahun kedua, mengubah media yang berdiferensiasi. Misalkan saja penggunaan puzzle menggunakan juga dengan metode yang lainnya, mungkin jigsaw, mungkin juga penggunaan window shopping dan lain sebagainya. Kemudian untuk output hasilnya adalah sama, ya, menguasai pemahaman serta keterampilan berkomunikasi, adanya peningkatan yang signifikan. Jadi di tahun ketiga ini harapannya sudah ada peningkatan yang signifikan. Berdasarkan dari tadi yang pertama menggunakan puzzle yang sederhana, yang kedua juga menggunakan puzzle sederhana, tetapi ditingkatkan untuk kepingannya. Yang ketiga ini, tahun ketiga ini diubah menjadi digital. Harapannya sudah ada peningkatan yang signifikan, ya. Kemudian mendapatkan suasana baru. Untuk kontribusi dengan visi misinya masih sama. Di RHK keempat, ya, kegiatannya saya ulangi lagi, kegiatan hanya 4 bulan 1 kali, karena ini nanti akan diaplikasikan dengan metode-metode yang lainnya. Kemudian melaksanakan evaluasi proses dan hasil, mengembangkan puzzle menjadi digital dan tradisional, itu kolaborasi. Tetapi untuk yang tradisional ini saya tingkatkan untuk 300 keping, ya. Bayangkan Bapak Ibu, 300 keping dalam satu kelompok. Nah, ini akan nanti penjelasannya apakah nanti ada konflik, apakah nanti berbeda pendapat dan sebagainya. Kemudian untuk penyusunan evaluasi untuk di tahun keempat ini berdasarkan dari tahun ketiga, kemudian mengubah media yang diferensiasi. Kemudian waktunya sama, mengembangkan, ya, ada pengembangan yang sangat signifikan. Kemudian adanya media baru, kemudian suasana baru. Nah, untuk yang tahun kelima, ya, karena harapannya adalah semua pelaksanaan dari kegiatan ini sudah berjalan baik tahun pertama sampai tahun kelima dengan peserta didik yang berbeda. Misalkan peserta didik tahun pertama itu kita setuju, 3 tahun itu harapannya sudah sangat signifikan, gitu. Jadi paling tidak selama 3 tahun ini peserta didik berada di sini itu mendapatkan kesignifikan terhadap kemampuan dalam keterampilan sosial kerja kelompok itu. Nah, kemudian mengembangkan puzzle menjadi digital dan tradisional, sama menyusun perencanaan terhadap tahun keempat, mengubah media yang berdiferensiasi lagi. Outputnya masih sama, adanya media baru yang diakomodasikan melalui puzzle, mendapatkan suasana baru dengan kontribusi akhir selaras dengan visi misi pemerintah Kota Surakarta. Kesimpulannya adalah kearifan lokal permainan tradisional puzzle ini untuk meningkatkan keterampilan sosial kerja kelompok. Nah, kerja kelompok nanti apabila berhasil ini dapat diakomodasikan dan digunakan untuk permainan, sehingga ini juga bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran mata pelajaran yang lainnya, ya, dengan cara melalui layanan bimbingan klasikal. Nah, diharapkan salah satu upaya menciptakan iklim sekolah yang positif, ya, dengan adanya rasa empati, komunikasi yang tepat, regulasi emosi serta problem solving. Dengan adanya satu permainan puzzle itu tadi, banyak sekali hal yang ingin didapatkan, mulai dari empati, bagaimana menghargai pendapat orang lain, bagaimana menghargai usulan orang lain, komunikasi yang tepat, bagaimana ketika penyampaian, oh ini puzzle-nya salah, harusnya seperti ini, oh puzzle-nya ini kurang tepat, harusnya gambarnya seperti ini. Kemudian bersosial, bagaimana orang yang awalnya introvert menjadi ekstrovert dalam bentuk kelompok tersebut. Nah, didasarkan dari hasil kerja yang saya dapatkan ini. Kemudian kesadaran menghargai, menghormati orang lain, dan kebajikan utama yang harus senantiasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk materi seminar yang telah disampaikan oleh Pak Irfan. Kami persilakan kepada Ibu Siti Latifah SPD sebagai mentor untuk memberikan tanggapan. Oke, terima kasih Mas Irfan. Di kesimpulan tadi Mas.
Dan di sini Mas Irfan Setiawan. Oh, pakai N ya? Oh iya, berarti ini salah. Kurang N ya? Saya mau baca Setiawan gitu. Ternyata Setiawan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Mas Irfan Setiawan SPG. Panggilan sudah selesai buat laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K, Dinas Pendidikan, Pemerintah Kota Surakarta. Panggilan mengambil inovasi kearifan lokal, permainan tradisional puzzle ya, untuk meningkatkan keterampilan sosial kerja kelompok peserta didik melalui layanan klasikal SMP Negeri 9 Kota Surakarta. Inovasinya luar biasa. Saya tadi bisa membaca dan memahami untuk tahun pertama sampai dengan nanti di tahun kelima. Ada tambahan-tambahan inovasi yang saya hanya sedikit memantapkan saja dari semua yang sudah dipaparkan dari bab 1 sampai dengan tadi kuncinya di bab 4 ya, untuk pelaksanaan RHK itu. Coba bisa panjenengan mantapkan kembali pada saat panjenengan melakukan layanan klasikal maupun layanan individu yang panjenengan hubungkan dengan inovasi panjenengan ini, sehingga nanti bisa timbul ada rasa anak-anak itu senang, tidak ketakutan kalau menuju ke BK gitu ya. Jadi kesannya kan nanti anak-anak malah bahagia kalau mau matur ke BK, ada hal apa saja gitu langsung istilahnya malah langsung ke BK nih gitu. Kalau mungkin selama ini kan mindsetnya kalau ke BK itu kan takut ya, gitu, berarti anak yang bermasalah gitu. Nah, dihubungkan dengan permainan panjenengan tadi gitu, cara atau bagaimana panjenengan bisa memunculkan mindset itu suatu mindset yang salah, sehingga anak-anak itu bisa semangat dan istilahnya tetap enjoy ke BK itu. Hubungkan dengan core value berakhlak, serta visi dari SMP 9 Kota Surakarta. Baik, Ibu izin menjawab pertanyaan dari Ibu yang pertama kaitannya dengan bagaimana membuat apa itu bayangan terhadap peserta didik untuk merasa senang, bahagia terhadap BK. Pada dasarnya BK masih banyak dianggap oleh anak-anak itu adalah polisinya sekolah. Kamu terlambat, sini. Nah, satu. Terus kemudian kamu tidak mengerjakan tugas, sini. Nah, kamu tidak mengerjakan tugas, keluar. Nah, itu adalah mindset yang lama. Nah, kemudian di era sekarang di mana pembelajaran itu sudah berpihak kepada peserta didik, kemudian berorientasi kepada layanan, kemudian berorientasi kepada diferensiasi untuk pembelajaran, di mana mengakomodasi peserta didik yang dia itu memiliki kemampuan yang belum mampu atau katakanlah mungkin bahasa kasarnya masih rendah, terus kemudian sedang dan tinggi. Nah, kita awali dengan meyakinkan kepada peserta didik, mulai dari kalau pagi kita senyum, sapa, salam dan lain sebagainya itu di Makes kita terapkan di dalam pelayanan ya, karena untuk apa itu berakhlak yang pertama itu adalah berorientasi pada pelayanan. Peserta didik masuk kita sambut dengan antusias, bahagia, semangat, itu nanti akan mencerminkan, oh ternyata Pak Irfan itu nggak segalak itu, Pak Irfan itu nggak sejahat itu. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian adalah bagaimana membawa suasana di dalam kelas itu menjadi menyenangkan. Tidak hanya, udah kamu hari ini Bapak ada rapat, saya kasih tugas, kerjakan sendiri, nanti dikumpulkan meja saya. Tidak. Tetapi bagaimana mengakomodasi peserta didik apabila kita ada
ada kegiatan di luar, kemudian kita membuat peserta didik merasa nyaman. Kerjakan di kelas, duduk rapi, ini adalah tugasnya, terusnya seperti ini. Silakan bangun kepercayaan kepada antar teman, bangun kepercayaan antar sesama, kerja kelompoknya seperti apa, seperti itu. Terus kemudian terkait dengan visi misi SMP 9 yang dimana adalah bertakwa, berprestasi, berintegritas, berkarakter Pancasila dan berwawasan lingkungan serta berbahagia. Yang pertama itu mulai dari bertakwa. Bagaimana permainan inovasi puzzle ini juga bisa dikaitkan dengan bertakwa. Bertakwanya seperti apa? Kita bisa menghargai antar sesama manusia seperti itu. Terus kemudian berprestasi. Nah, berprestasi ini dikaitkan dengan bagaimana outputnya nanti ketika sudah ada layanan seperti ini, peserta didik antar peserta didik saling berlomba-lomba untuk kelompok saya yang harus mendapatkan juara pertama, juara ketiga dan lain sebagainya. Kemudian adalah berwawasan lingkungan, di mana kearifan lokal ini saya angkat karena apa? Permainan dalam dunia digital ini sangat beraneka ragam, mulai dari Mobile Legends, PUBG, Free Fire dan sebagainya. Nah, kita mengangkat permainan tradisional ini untuk mengembangkan satu daya motoriknya anak, prestasinya anak, seperti itu, Ibu. Luar biasa. Aplaus dong buat Mas Irfan. Jadi lewat permainan puzzle nanti bisa menambah rasa anak-anak dalam meningkatkan untuk keterampilan sosial ya, sehingga nanti apa yang kalian harapkan supaya anak-anak kita nanti bisa menghargai orang tua, juga menyayangi teman-temannya dan tidak saling terjadi pembulian, itu bisa terjadi begitu ya. Oke. Terima kasih Mas Irfan untuk penjelasannya. Sukses untuk panjenengan dan semua teman-teman. Oke. Saya akan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Irfan atas penyampaian materinya dan kepada Ibu Siti Latifah atas tanggapan yang telah disampaikan. Insya Allah pada seminar hari ini banyak sekali ilmu yang bisa kita raih bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara seminar kali ini, yang dimana seminar hari ini adalah seminar tentang hasil laporan orientasi P3K. Baik, saya akhiri. Mohon maaf jika selama menjadi moderator kali ini saya banyak kesalahan dalam bertutur kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.